Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Semoga teman-teman sehat-sehat semua. Dan kemudian teman-teman bisa beraktivitas dengan baik dan bisa melaksanakan dan melanjutkan aktivitas yang selama ini dilakukan. Nah, teman-teman sekalian, hari ini saya ingin berbagi informasi sangat penting bagi penerima bantuan program Indonesia Pintar. Nah, sekarang teman-teman pastikan bahwa teman-teman masuk dalam SK nominasi PIP. Bagaimana cara memastikan bahwa kita masuk dalam SK nominasi PIP? Ya, langsung berkoordinasi dengan sekolahnya, kepada wali kelasnya, kepada gurunya, ataupun orang-orang yang menangani PIP di sekolahnya. Bahwa apakah nama saya masuk SK nominasi dan nama saya muncul untuk segera melakukan aktivasi rekening. Silahkan berkoordinasi teman-teman sekalian. Nah, sekarang saya akan masuk ke website Puslapdik untuk melihat ada informasi penting di situ terkait mengenai batas waktu aktivasi rekening PIP teman-teman sekalian. Dan di situ juga ada informasi terkait mengenai konsekuensi kita ataupun konsekuensi yang harus kita terima ketika kita tidak melakukan aktivasi sampai batas waktu yang ditentukan. Ya, teman-teman sekalian, saya sudah berada di website Puslapdik. Jadi ada informasi penting terkait mengenai batas waktu aktivasi rekening PIP tahun 2023 diperpanjang hingga 31 Juli 2023. Nah, di website ini ada informasi bahwa untuk bulan Juli ini batas waktu aktivasi itu diperpanjang sampai 31 Juli 2023. Jadi perpanjangan aktivasi ini diharapkan dapat memberikan peluang lebih panjang bagi peserta didik untuk melakukan aktivasi rekening. Ini kata Kepala Puslapdik, Bapak Abdul Kahar. Dan kemudian juga Pak Abdul Kahar menjelaskan bahwa Dinas Pendidikan baik provinsi maupun kabupaten itu segera melakukan ataupun segera memberitahukan dan mendorong satuan pendidikan agar berkoordinasi dengan bank penyalur dalam proses aktivasi rekening ataupun pencairan dana PIP dengan mengacu pada Persesjen nomor 14 tahun 2022. Jadi dalam SK nominasi PIP tahun 2023 ini disebutkan bahwa sudah ada jumlah siswa kelas akhir penerima SK nominasi PIP tahun 2003 sudah ditetapkan. Jadi dalam SK nominasi program Indonesia Pintar ini untuk tahun 2023 disebutkan, untuk tahun 2023 disebutkan bahwa jumlah siswa kelas akhir penerima SK nominasi PIP tahun 2023 ini ditetapkan sebanyak 235.230 siswa. Jadi mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Jadi para siswa kelas akhir itu yakni kelas 6 SD, kelas 9 SD, dan kelas 12 baik SMA maupun SMK. Nah, teman-teman sekalian, dari jumlah siswa itu ini merupakan hasil pemadanan data Dapodik dengan DTKS dan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim atau data P3KE. Nah, teman-teman sekalian, sesuai Persesjen nomor 14 tahun 2022 bahwa aktivasi rekening simpel ini harus dilakukan secara langsung oleh peserta didik, orang tua ataupun wali penerima PIP. Namun kondisi tertentu diperkenankan untuk dilakukan secara kuasa oleh penerima kuasa, yaitu kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah di bank penyalur masing-masing. Jadi peserta didik yang sudah melakukan aktivasi rekening akan segera ditetapkan sebagai penerima PIP yang tercantum dalam SK pemberian PIP. Dan selanjutnya dana bantuan PIP langsung dikirim ke rekening simpel peserta didik. Sebaliknya, bagi peserta didik yang tidak melakukan aktivasi rekening sampai batas waktu yang ditentukan akan dibatalkan sebagai penerima PIP.
Jadi teman-teman sekalian, segera lakukan aktivasi, karena kalau tidak melakukan aktivasi maka teman-teman akan dibatalkan sebagai penerima PIP. Pak Abdul Kahar juga ini minta Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, dan kantor cabang Dinas Satuan Pendidikan untuk aktif kemudian memantau dan mendorong pelaksanaan aktivasi rekening agar kemudian tertib dan lancar. Jadi sebaiknya Satuan Pendidikan berkoordinasi lebih awal dengan bank penyalur terdekat untuk kelancaran proses aktivasi. Jadi seperti itu teman-teman sekalian informasi yang harus kita dengar. Dan ini informasi penting bahwa batas waktu aktivasi itu sampai tanggal 31 Juli 2023. Nah, segera lakukan aktivasi sebelum tanggal itu, dan ingat bahwa kalau teman-teman sudah melakukan aktivasi berarti teman-teman akan mendapatkan bantuan program Indonesia Pintar melalui pemberian SK penerima PIP. Kemudian kalau tidak melakukan aktivasi maka akan dibatalkan menjadi penerima program Indonesia Pintar. Ini disebutkan bahwa yang tidak melakukan aktivasi rekening sampai batas waktu yang ditentukan akan dibatalkan sebagai penerima PIP. Nah, seperti itu teman-teman sekalian, maka segera lakukan aktivasi rekening agar kemudian teman-teman bisa langsung dimasukkan ataupun dicantumkan dalam SK penerima PIP, dan kemudian rekeningnya itu langsung diisi bantuan program Indonesia Pintar ini. Ada tadi penekanan dari Kepala Puslapdik Kemendikbudristek menjelaskan bahwa kalau sebaliknya, kalau misalkan siswa tidak melakukan aktivasi sampai batas waktu yang ditentukan, maka PIP-nya akan dibatalkan ataupun PIP itu akan hangus dan teman-teman batal untuk menerima bantuan PIP. Makanya sekarang silahkan lakukan aktivasi sebelum batas waktu yang ditentukan. Sekarang tanggal 25, masih ada sekitar 6 hari sampai batas waktu yang ditentukan. Makanya segera lakukan aktivasi yang belum melakukan aktivasi. Yang sudah melakukan aktivasi, insya Allah semoga bantuannya segera dicairkan sesuai dengan arahan dan instruksi tadi dari Bapak Abdul Kahar melalui website Puslapdik dan pemberitaan terkait mengenai batas waktu ataupun perpanjangan masa aktivasi rekening simple bagi penerima PIP. Semoga bermanfaat teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.